Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan materi bab fungsi komposisi dan inverse. Dan sekarang kita sudah berada di subbab 1.6, yaitu subbab fungsi komposisi. Kita awali materi kita kali ini dengan definisi terlebih dahulu. Ya, perlu kita ketahui bahwa kita andaikan ada dua fungsi f dan g merupakan dua fungsi sembarang, maka fungsi komposisi f dan g dapat ditulis dalam notasi g nokta f. Ya, ingat g nokta f bukan GOF ya. Ditulis g nokta f yang didefinisikan sebagai g nokta f dengan input x sama dengan gfx, di mana fungsi f ini dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Jadi artinya kalau kita punya fungsi g nokta f alias gfx, maka kita kerjakan terlebih dahulu fungsi yang ada di dalam. Ya. Hasilnya berapa baru kita kerjakan fungsi yang lebih luar. Nah, ilustrasinya dapat saya nyatakan dalam diagram panah berikut ya, untuk fungsi komposisi g nokta f. Ya, katakanlah ada tiga himpunan A, B, dan C. Kemudian kita punya katakanlah ada nilai X, anggota dari himpunan A, akan dipetakan oleh fungsi F ya, ke anggota B menjadi Fx. Nah, kemudian dari B ke C ya, akan direlasikan dengan fungsi G ya, Fx oleh fungsi G menjadi Gfx. Nah, bentuk seperti ini bisa kita ringkas A ke B oleh fungsi F, B ke C oleh fungsi G. Kita bisa nyatakan langsung dari A ke C dengan bantuan fungsi G nokta F. Ya, awalnya F dulu, baru G. Bacanya dari kanan. Ya, G nokta F. Jadi F terlebih dahulu, baru G. Jadi G nokta F ini memetakan X menjadi GFX. Begitu pula sebaliknya. Ya, apabila kita punya fungsi G dan F dinyatakan dalam bentuk F nokta G. Ya, F nokta Gx sama dengan Fgx, di mana G, fungsi yang lebih dalam, dikerjakan terlebih dahulu daripada F. Oke, sama kita ilustrasikan. Katakanlah ada tiga himpunan. Dari A ke B sekarang kita gunakan fungsi G. Ya. Dari A ke B kita gunakan fungsi G. X dipetakan oleh G ke himpunan B, yakni Gx, dan Gx dipetakan ke himpunan C menjadi Fgx ya oleh fungsi F. Dan ini bisa disingkat ya, dari A ke B, B ke C, kita langsung bisa singkat dari A ke C menggunakan fungsi F nokta G. Ya, F nokta G ini memetakan X menjadi Fgx. Oke, selanjutnya kita perlu tahu juga syarat ya. Jadi fungsi komposisi punya syarat ya. Punya syarat yang harus dipenuhi. Oke, syarat yang dipenuhi agar fungsi f dan g ini dapat dikomposisikan menjadi fungsi g nokta f. Ya, jadi fungsi f dan g dapat dikomposisikan menjadi g nokta f. Nah, syaratnya adalah irisan antara daerah hasil f. Ya. Irisan daerah hasil f ini dengan daerah asal g itu nggak boleh himpunan kosong. Ya. Kalau kita singkat seperti ini. Jadi daerah hasil f ya, dengan daerah asal g jika diiris tidak boleh himpunan kosong. Ilustrasi seperti ini, kita punya A ke B, katakanlah bukan oleh fungsi F, ya, DF, nah di sini jadi RF. Kemudian dari B ke C, ya, kita gunakan fungsi G berarti ya, fungsi G, nah, daerah asal G menjadi RG. Nah, daerah asal G dengan daerah hasil dari fungsi F ini nggak boleh himpunan kosong, agar dari A ke C itu bisa nyambung ya, bisa dilanjutkan. Karena kalau seandainya dia himpunan kosong ya, nggak beririsan, maka sudah pasti dia terputus ya, nggak bisa nyambung dari A ke B, B ke C. Jadi seperti ini, agar nyambung maka dia tidak boleh himpunan kosong, harus beririsan ya, yang daerah diarsir. Begitu pula sebaliknya nanti apabila ditanya syarat dari fungsi komposisi f nokta g, berarti sini G, ini F. Nah, syaratnya daerah hasil dari G dengan daerah asal dari F tidak boleh himpunan kosong.
Ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai daerah asal dari fungsi komposisi. Ya, misalkan terdefinisi fungsi komposisi G nokta F, maka daerah asal dari G nokta F dinyatakan dengan himpunan X, di mana X-nya itu harus merupakan daerah asal F. Ya. X ini daerah asal F, dan Fx ini harus daerah asal dari G. Begitu pula sebaliknya, apabila kita punya fungsi F nokta G, maka daerah asal dari F nokta G adalah X elemen dg, ya, fungsi yang pertama kali kita kerjakan, dan Gx-nya ini nanti harus elemen dari df. Oke, kita langsung saja ke contoh, ya. Misalkan kita diberikan dua fungsi f dan g. Nah, fungsi f dan g ini dinyatakan dalam himpunan pasangan berurut. Nah, contohnya fungsi f ini a, b, c, d sampai i, j. Ini maknanya berarti a dipetakan oleh f ke b, alias fa nilainya sama dengan b. Atau fc sama dengan d dan seterusnya, berarti ini i, j, fi sama dengan d. Demikian pula untuk fungsi g, ya, pasangan berurut dari fungsi g, b, 1, f, a sampai j, c. Ini artinya b dipetakan oleh fungsi g menjadi min 1, alias gb sama dengan min 1 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah nyatakan fungsi komposisi berikut dalam pasangan berurut. Ada dua pertanyaan di sini. Yang A dipinta fungsi G nokta F, yang B dipinta F nokta G. Oke, langkah pertama pastinya untuk mengerjakan fungsi komposisi selalu kita rubah, ya, notasi nokta ini menjadi notasi kurung, ya, G nokta F menjadi GFX. Langkah pertama seperti itu. Kemudian kita informasi yang diberikan coba kita nyatakan dalam diagram panah, ya. A ke B oleh fungsi F ini, A ke B, C ke D, E ke F, G ke H, dan I ke J. Kemudian fungsi G itu B ke min 1, kemudian F ke A, H ke 5, J ke C, dan 1 ke I. Nah, kita lihat karena di sini dipinta GFX, maka FX terlebih dahulu yang kita kerjakan. Dari A ke B, nah hasil B ini dipetakan oleh G ke min 1. Kemudian GFX, kalau X-nya C adalah C dipetakan oleh F ke D, sementara D tidak dipetakan oleh G. Berarti dia tidak terdefinisi. Kemudian E dipetakan oleh F ke A. E dipetakan oleh F ke F, dan F dipetakan oleh G ke A. Kalau kita tuliskan jadi seperti ini, ya. G nokta F dari A sama dengan min 1. Karena A ke B, lanjutkan dari B ke min 1. Kemudian untuk G nokta FC, C dipetakan oleh F ke D, tapi D tidak dipetakan oleh G, jadi tidak terdefinisi. Ya, buntu di sini. Kemudian untuk G nokta FE, ya, jadi inputnya E, dipetakan oleh F menjadi F, dipetakan oleh G menjadi A. Maka G nokta FE, awalnya E, berakhirnya di A. Ya. Kemudian G nokta FG, inputnya G, dipetakan oleh F ke H, kemudian dipetakan oleh G ke 5. Maka G nokta FG sama dengan 5. Awalnya G, akhirnya 5. Yang terakhir G nokta FI. I dipetakan oleh F ke J dan J dipetakan oleh G ke C. Maka G nokta FI sama dengan C. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa fungsi G nokta Fx adalah, kalau kita nyatakan dalam bentuk pasangan berurut, jadi A, min 1, yang C nggak ada karena nggak terdefinisi, kemudian E, A, G, 5, dan I, C. Jadi seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan yang B, pertanyaan kedua, F nokta Gx sama dengan, nyatakan dulu dalam bentuk kurung, ya, jadi Fgx. Nah, bentuk ini yang pertama kali kita kerjakan adalah Gx dulu, baru nanti dilanjutkan oleh F. Kalau kita nyatakan dalam diagram panah seperti ini informasinya. Jadi yang fungsi G, B ke min 1, F ke A, H ke 5, sampai J ke C. Kemudian oleh fungsi F, A ke B, I ke J, sampai G ke H. Nah, kalau kita perhatikan di sini, oleh fungsi F nokta G, nilai B ini dipetakan ke min 1. Tapi min 1 nggak dipetakan oleh F, maka dia tidak terdefinisi. Kemudian F nokta G, F dipetakan oleh G ke A,
A dipetakan oleh F ke B, maka F nokta G, F sama dengan B. Kemudian F nokta GH. H dipetakan oleh G ke 5, dan 5 tidak dipetakan oleh F, maka dia tidak terdefinisi. Untuk F nokta GH. Kemudian F nokta G1. 1 dipetakan oleh G ke I, kemudian dilanjutkan I dipetakan oleh F ke J, maka hasil dari F nokta F nokta G1 sama dengan J. Dan yang terakhir adalah F nokta GJ. J dipetakan oleh G ke C, dan C dipetakan oleh F ke D. Maka F nokta G dari J sama dengan D. Sehingga fungsi F nokta G dapat dinyatakan dalam pasang lurus seperti ini. Ya, F sama B, 1, J, dan J, D. Oke, ini pembahasan yang pertama. Untuk contoh pertama, kita lanjutkan ke contoh berikut. Nah, contoh berikut kita menyatakan fungsinya dalam bentuk lambang matematik. Ya, fx sama dengan 5x min 6 dan gx sama dengan x tambah 3. Nah, ini adalah fungsi linear, ya, baik f maupun g. Pertanyaannya adalah tentukan nilai f nokta g dan g nokta f. Oke, yang bagian A dulu kita kerjakan. Langkah pertama selalu, ya, nanti kita hilangkan noktanya, nyatakan dalam bentuk kurung. Jadi f nokta gx itu kita nyatakan dalam bentuk kurung jadi fgx. Kemudian ingat, yang pertama kali kita kerjakan terlebih dahulu adalah fungsi yang dalam, berarti yang gx dulu. Gx-nya apa? Gx-nya adalah x tambah 3. Maka kita punya f x tambah 3. Kemudian fx tambah 3, kita punya fungsi fx 5x min 6, maka fx tambah 3 menjadi x-nya ganti dengan x tambah 3, maka kita peroleh 5x diganti dengan x tambah 3 dikurang 6. Jadi 5x tambah 3 kurang 6. Maka kita punya 5x tambah 15 min 6 menjadi 5x tambah 9. Nah, begitu pula dengan cara yang soal B. G nokta F kita rubah menjadi GFX. Yang pertama kali kita rubah adalah fx terlebih dahulu, maka kita punya GFX. Fx-nya 5x min 6. Ya, GX-nya kan x tambah 3, maka G 5x min 6 tinggal ganti x-nya dengan 5x min 6. Ya, jadi 5x min 6 tambah 3. Kalau kita jumlah, jadi 5x min 6 tambah 3 sama dengan 5x min 3. Ya, 6 tambah 3 min 3. Nah, ini contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang berikut. Oke, contoh yang berikut diketahui fx dalam bentuk fungsi kuadrat dan gx-nya linear. Pertanyaannya adalah tentukan nilai f nokta g untuk x sama dengan 2. Ya. Oke, kita kerjakan dengan dua cara. Nah, cara pertama, kita cari terlebih dahulu fungsi f nokta gx-nya. Ya, dengan cara pertama ganti nokta menjadi kurung jadi fgx. Kemudian pertama kali kita kerjakan adalah gx-nya dulu. Gx-nya adalah 7x min 15. Jadi f gx menjadi f 7x min 15. Nah, 7x min 15 masukkan ke fungsi fx. Ya, ganti fx-nya dengan 7x min 15. Maka kita punya, ya, tadi x kuadrat jadi 7x min 15 pangkat 2 dikurang 5x menjadi min 5 kali 7x min 15 tambah 3. Kemudian 7x min 15 ini dikuadratkan, bisa kita uraikan menjadi 49x kuadrat dikurang 210x tambah 225. Ya, 49x kuadrat dapat dari 7x dikuadratkan. Min 210x dapat dari 2 kali 7x kali min 15. Dan 225 dapat dari min 15 dikuadratkan. Dikurang 35x itu dapat dari min 5 kali 7x. Kemudian 75 diperoleh dari min 5 dikali min 15. Kemudian masih ada yang bisa kita jumlahkan di sini, yakni min 210x dengan min 35x. Ya, menjadi min 245x. Kemudian yang konstantanya 225 ditambah 75 ditambah 3, ya, menjadi plus 303. Nah, inilah fungsi f nokta gx-nya. Nah, karena ditanya f nokta g2, maka kita tinggal ganti x dengan angka 2. Ya, jadi x-nya ganti dengan angka 2 di fungsi f nokta g. Ya, maka 49x kuadrat menjadi 49 kali 2 kuadrat. Dikurang 245x menjadi 245 kali 2 tambah 303. Maka kita peroleh hasilnya, bisa dihitung nanti hasilnya adalah 9. Nah, ini cara pertama. Ya, kita cari terlebih dahulu f nokta gx-nya. Nah, cara kedua kita bisa langsung mencari f nokta g-nya.
Ya, kita cari langsung f nokta g-nya dengan rumus fg2 ya. Noktanya kita ganti dengan tanda kurung. Yang pertama kali kita cari adalah nilai g2. Berapa nilai g2? Berarti fungsi gx-nya angka x diganti dengan 2. Ya, x-nya diganti dengan 2. Maka kita peroleh yang tadinya 7x min 15 jadi 7 kali 2 min 15. Nah, ini kita hitung dulu berapa hasilnya. Jadi f 7 kali 2 min 15 jadi f 14 min 15. 14 kurang 15 adalah min 1, jadi f min 1. Nah, untuk mencari f min 1 kita gunakan fungsi fx. Nah, tinggal kita ganti x yang ada di fungsi fx dengan angka min 1. Maka kita peroleh jadi min 1 kuadrat min 5 kali min 1 tambah 3. Maka kita punya 1 tambah 5 tambah 3 sama dengan 9. Hasilnya sama. Jadi bebas mau menggunakan cara pertama boleh, cara kedua juga boleh. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikut. Nah, kalau di contoh ini kita menghitung f nokta g, sekarang di contoh berikut kita akan menghitung g nokta f ya dengan informasi yang sama ya. Dengan informasi fungsi f dan g yang sama, karena ditanya g nokta f. Kalau tadi f nokta g, sekarang g nokta f untuk x sama dengan 3. Oke, cara pertama ya, ada dua cara sama. Cara pertama cari terlebih dahulu fungsi g nokta f. Sudah dapat fungsi g nokta fx, ganti nanti x-nya dengan angka 3. Oke, langkah pertama nokta ganti dengan ya, pernyataan bentuk nokta ganti dengan kurung, jadi yang tadinya g nokta f menjadi g fx. Kemudian fx-nya kita ganti dengan fungsi yang diinformasikan, yakni x kuadrat min 5x tambah 3. X kuadrat min 5x tambah 3 kita substitusikan fungsi gx. Yang tadi 7x min 15 ganti x-nya dengan x kuadrat min 5x tambah 3. Maka kita peroleh 7 kali x kuadrat min 5x tambah 3 dikurang 15. Maka kita peroleh dengan mengurai ya, jadi 7x kuadrat min 35x tambah 21 min 15. Maka kita dapat 7x kuadrat min 35x tambah 6. Nah, langkah selanjutnya karena kita ditanya g nokta f3, maka tinggal ganti di fungsi g nokta fx ini angka x dengan 3. Ya. Dengan x dengan 3 kita ganti, maka dapat 7 kali 3 kuadrat min 35 kali 3 ditambah 6. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya 63 105 tambah 6 sama dengan min 36. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa langsung menentukan nilai g nokta f3 ya. Maka pertama kita ganti nokta menjadi kurung jadi gf3. F3 terlebih dahulu kita cari. Nah, di sini ada fungsi fx, x-nya ganti dengan 3. Maka kita peroleh yang tadi x kuadrat jadi 3 kuadrat, min 5x jadi min 5 kali 3 plus 3. Maka kita dapatkan 9 min 15 tambah 3 sama dengan min 3. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mencari g min 3 dengan memanfaatkan fungsi gx. Nah, x-nya ganti dengan min 3, maka kita peroleh g min 3 sama dengan 7 kali min 3 min 15. Sama dengan minus 21 min 15 sama dengan minus 36. Nah, ini sama hasilnya dengan cara yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh berikut. Nah, kalau tadi fungsinya linear dengan linear, kemudian kuadrat dengan linear, sekarang linear dengan pecahan linear. Pertanyaannya tentukan g nokta f0. Ya. Oke, sama ada dua cara. Cara yang pertama kita tentukan fungsi g nokta fx menjadi gfx terlebih dahulu, kemudian efeknya yang fungsi dalam ini kita ganti dengan informasi yang diberikan. Jadi g fx efeknya 3x tambah 5. Nah, untuk mencari g 3x tambah 5, manfaatkan informasi gx dengan mengganti x menjadi 3x tambah 5, maka kita peroleh menjadi yang tadi x tambah 4 menjadi 3x tambah 5 plus 4, dan tadi 2x min 1 menjadi 2 kali 3x tambah 5 min 1. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 3x tambah 9 per 6x tambah 10 min 1 menjadi 3x tambah 9 per 6x tambah 9. Nah, ini angka-angka ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 3 semuanya ya. Bagi 3 semuanya menjadi 1x atau x saja plus 3 per 2x tambah 3. Nah, ini adalah fungsi g nokta f. Nah, sementara untuk mencari g nokta f0 nya tinggal kita ganti x-nya dengan angka 0. Maka kita peroleh yang tadi x tambah 3 jadi 0 plus 3 dibagi 2x tambah 3 menjadi 2 kali 0 plus 3. Maka kita peroleh 3 per 3 atau sama dengan 1. Oke, ini cara pertama. Cara kedua kita bandingkan. Ya, cara kedua adalah
kita langsung bisa menentukan G nokta F0. Langkah pertama, noktanya kita hilangkan menjadi tanda kurung, ya, menjadi GF0. Nah, langkah pertama kita cari F0, fungsi yang dalam terlebih dahulu. F0 manfaatkan dari fungsi fx dengan mengganti x dengan angka 0, maka kita peroleh yang tadi 3x tambah 5 menjadi 3 kali 0 plus 5. Maka menjadi 0 plus 5, dapatlah 5. Nah, dapat F05, kita cari G5 sekarang. G5 memanfaatkan fungsi Gx dengan mengganti x menjadi 5. Sehingga menjadi x tambah 4 menjadi 5 tambah 4 per 2x min 1 menjadi 2 kali 5 min 1. Maka kita peroleh 9 per 9 sama dengan 1. Ya, hasilnya sama cara pertama maupun cara yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke, kalau tadi G nokta F, sekarang kita akan cari fungsi F nokta G. Ya. F nokta G, cara pertama, Fgx-nya, ya, tadi F nokta G kita rubah menjadi Fgx. Kemudian kita ganti Gx dengan informasi yang diberikan, menjadi x tambah 4 per 2x min 1. Kemudian untuk mencari F ini, F x tambah 4 per 2x min 1, kita tinggal manfaatkan fungsi Fx. Dengan x-nya kita ganti dengan yang ada dalam kurung ini. Ya, yang tadi 3x tambah 4 menjadi 3 kali pecahan ini plus 5. Kemudian untuk menjumlahkan ini samakan penyebut. Ya, kita samakan penyebut, jadi 5 ini kita jadikan dikali dengan 2x min 1 per 2x min 1. Ya, 5 kita kali dengan penyebut ini, 2x min 1 per 2x min 1. Setelah kita kalikan dengan penyebut, maka tinggal kita urai, ya, bagian pembilang. 3 kali x tambah 4 jadi 3x tambah 12. 5 kali 2x min 1 menjadi 10x min 5. Penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlah. 3x tambah 10x jadi 13x, 12 kurang 5 jadi plus 7. Nah, inilah fungsi F nokta G. Oke, ini pertanyaannya, sorry, bukan F nokta G, ya, tapi F nokta G untuk x sama dengan 1. Oke, jadi untuk mendapatkan F nokta G1, kita tinggal mengganti X yang sudah kita peroleh fungsi F nokta G ini dengan angka 1. Maka kita dapatkan hasilnya menjadi 13 kali 1 plus 7 dibagi dengan 2X kali 1 min 1. Maka kalau kita hitung jadi 13 tambah 7, 20, 2 kurang 1, 1. Maka diperoleh hasilnya 20. Nah, ini untuk cara 1, kita cari terlebih dahulu fungsi F nokta Gx-nya. Nah, cara 2 bisa kita kerjakan secara langsung untuk mencari F nokta G1-nya dengan kita rubah menjadi tanda kurung jadi Fg1. Nah, langkah pertama kita cari G1 dengan memanfaatkan fungsi Gx yang diketahui, ya. Jadi kita dapatkan Fg1-nya berarti 1 tambah 4 dibagi 2 kali 1 min 1. Nah, ini kalau kita hitung F5 per 1 alias F5. Untuk mendapatkan F5, kita lihat memanfaatkan fungsi fx dengan mengganti x menjadi 5, maka kita peroleh F5, yakni 3 kali x jadi 3 kali 5 plus 5. 3 kali 5 tambah 5 adalah 20. Jadi hasilnya sama baik cara pertama maupun cara yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikut. Ya, diketahui fungsi fx fungsi linear dan gx-nya adalah fungsi pecahan linear. Nah, tapi di sini kita diinformasikan, ya, diketahui nilai dari F nokta G untuk X sama dengan M sama dengan 14. Nah, di contoh-contoh sebelumnya kita justru ini ditanya, tapi ini diketahui. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai input M ini. Ya, oke. Nah, untuk fungsi komposisi, baik diketahui maupun dia ditanya, selalu kita berangkat dari fungsi komposisi. Kita jawab langsung, nah ini informasi yang diketahui. Ya, kita berangkat dari fungsi komposisi. F nokta G M sama dengan 14. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk kurung menjadi FGM, ya, 14. Nah, langkah pertama tentunya kita kerjakan terlebih dahulu fungsi yang lebih dalam, ya, yakni GM, fungsi G. Nah, ini dengan mengganti X menjadi M. Yang tadi 1 per 2X tambah 5 menjadi 1 per 2M tambah 5. Kemudian 1 per 2M tambah 5 kita masukkan ke fungsi F, berarti X-nya diganti dengan ini. Ya, menjadi 4x min 7 menjadi 4 kali 1 per 2m tambah 5 dikurang 7. Ya, 4x min 7. 4x min 7 sama dengan 14. Nah, karena kita untuk mendapatkan M ini pastinya kita harus menghilangkan angka yang ada di kiri 1 per 1.
Oke, yang pertama kita hilangkan min 7 ya. Jadi dengan cara kita tambah 7 luas kanan ya. Kemudian kalau ini kita jumlah 14 tambah 7 adalah 21. Kemudian kita bagi 4 ya. Kita hilangkan angka 4, kita bagi 4. Jadi 1/2 tambah 5 sama dengan 21/4 ya. Seperti ini. Kemudian angka selanjutnya kita kurangin 5 ya. 5 yang di kiri kita hilangkan, berarti ini dikurang 5. Jadi 1/2M sama dengan 21/4 dikurang 5. Nah, kemudian ini kita jumlahkan dengan cara samakan penyebut yang luas kanan. Yang tadi 21/4 min 5 menjadi 21/4 min 20/4. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Tinggal kita kurang 21 kurang 20 adalah 1. Ya, jadi 1/4. Dapatlah informasi 1/2M sama dengan 1/4. Maka 2M sama dengan 4 pastinya. Nah, 2M sama dengan 4. Nah, M-nya sama dengan 4 dibagi 2 ya, sama dengan 2. Oke, jadi dapatlah nilai M-nya ya, sama dengan 2 atau mendapatkan F nokta G sama dengan 14. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Oke, di contoh berikut kita dapati fungsi f(x) dan g(x)-nya dalam bentuk fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Nah, pertanyaannya tentukan fungsi g nokta f(x)-nya. Oke, untuk mengerjakan G nokta F, langkah pertama jangan lupa tadi apa? Ya, tinggal kita ganti dulu ya. Nah, bentuk G nokta F menjadi GFX. Nah, langkah pertama yang lebih dulu kita kerjakan adalah Fx. Nah, efeknya udah ada 3 pangkat 4x min 1. Maka dapatlah jadi G dari 3 pangkat 4x min 1. Kemudian 3 pangkat 4x min 1 kita masukkan fungsi G. Mana fungsi G-nya nih? Ya, jadi X-nya yang ada di fungsi G diganti dengan 3 pangkat 4x min 1. Maka kita peroleh jadi 3 log 27 dikali X-nya diganti dengan 3 pangkat 4x min 1. Nah, karena ini kita kali, maka 27 dikali 3 pangkat, 27 kita nyatakan dalam bentuk pangkat 3. Ya. Kebetulan 27 ini adalah 3 pangkat 3. Jadi 3 log 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4x min 1. Nah, kita ingat ya sifat-sifat dari eksponen bahwa perkalian pangkat dengan bilang dasar yang sama, maka bisa menjadi penjumlahan. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M tambah N. Nah, di sini 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4x min 1, maka kita peroleh jadi 3 log 3 pangkat 3 ditambah 4x min 1. Nah, ini pangkatnya bisa disederhanakan ya, 3 dikurang 1. Jadi 3 log 3 pangkat 4x, nah 3 kurang 1, 2 ya, jadi 3 log 3 pangkat 4x tambah 2. Kemudian kita ingat, ya, jangan lupa sifat logaritma bahwa A log A pangkat M itu sama dengan M. Ya, A log A pangkat M sama dengan M. Maka di sini 3 log 3 pangkat 4x tambah 2 hasilnya pasti 4x tambah 2. Nah, inilah fungsi dari G nokta fx-nya, 4x tambah 2. Oke, setelah kalian melihat dan menyimak dan memahami definisi, syarat-syarat fungsi komposisi dan contoh-contoh soal dan pembahasannya, bisa kalian praktekkan latihan uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2 di halaman 36 dan 38. Selamat mengerjakan, ya, semoga bermanfaat. Nantikan video-video pembahasan untuk materi ini tentunya di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.